Ini adalah subak Anggabaya, salah satu bagian dari jaringan subak Bali yang saling terhubung. Sistem irigasi tradisional berbasis ritual yang melayani sawah-sawah di Bali dari zaman dulu sampai sekarang. Infrastrukturnya memang sudah diperbarui, tapi sistem sendiri sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Sementara itu, ini salah satu bagian drainasi modern di Denpasar. Sayangnya, tidak berfungsi dengan baik. Jadi kenapa bisa begini, di mana drainasi cukup banyak di daerah Denpasar dan beberapa daerah lain di Bali tidak mampu mengalirkan air dan sering kebanjiran. Padahal ada contoh dan kearifan lokal seperti subak yang bisa jadi panduan. Kita akan mencari tahu di episode ini. Jadi kalau kita balik lagi ke subak, di episode pertama kita sudah membahas bagaimana subak adalah contoh praktek dari filosofi Trihita Karana. Pura dan tempat suci di setiap subak mewakili parahyangan, sawah-sawahnya mewakili pelemahan, dan anggota-anggota subak mewakili pawongan. Ini bukan cuma sistem air atau irigasi, tapi kumpulan-kumpulan kelompok semi-independen di hampir seluruh Bali yang melakukan ritual secara rutin dan berkoordinasi untuk mendukung hasil panen yang baik dan kesehatan sistem secara umum. Sebelum ada sebutan agama Hindu Bali, agama ini disebut agama Tirta atau agama air suci. Air dianggap sebagai anugerah daripada dewa-dewa, dan di Pulau Bali, Danau Batur di kaki Gunung Batur dipercaya sebagai titik awal untuk semua mata air dan sungai di Bali dan lokasi air yang paling suci. Karena itu, Pura Ulun Danau Batur juga dinilai penting untuk ritual subak dan hubungannya antara semua subak. Air mengalir dari subak yang lebih tinggi di daerah pegunungan ke subak-subak di daerah yang lebih rendah. Dengan menggunakan jadwal tanam yang berbeda, subak masing-masing saling membantu dalam memastikan ketersediaan air sambil meminimalkan hama yang menguntungkan semua. Ritual dan upacara dilakukan baik di tingkat rumah maupun di tingkat subak dan antar subak untuk menandai tahap-tahap tertentu dalam proses menanam padi. Misalnya upacara mapak toya yang berarti menjemput air dan menandai titik awal sebelum mulai proses pengolahan lahan sawah dan melambangkan penghormatan kepada sumber air. Ada juga upacara sebelum dan sesudah menanam padi, setelah padi berumur, setelah padi berbunga, pada saat panen, dan beberapa lagi atau sekitar 16 ritual keseluruhan. Dan yang unik juga, pemangku atau pendeta pura tidak cuma membantu untuk upacara, mereka juga terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan air, serta jadwal tanam dan panen. Bali punya sekitar 1.500 subak dan subak yang lebih besar dibagi lagi dalam munduk. Setiap subak punya kepala atau pekase yang dipilih dari komunitas petani, dan untuk subak yang lebih besar akan ada peran-peran lain seperti sekretaris, bendahara, pengawas pembagian air, dan beberapa lainnya. Sistem subak juga dipandu oleh aturan adat Bali yang disebut awig-awig, yang mengatur hak semua anggota atau keluarga serta tanggung jawab mereka, seperti membantu dalam pemeliharaan irigasi. Tanggung jawab ini proporsional dengan jumlah tanah yang dimiliki keluarga atau seseorang, tanpa konsiderasi tentang status atau kasta. Sistem subak dan beberapa daerah subak di Bali sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2012. Dan secara umum, sistem subak juga sudah diakui sebagai contoh yang sangat baik bagaimana pengetahuan tradisional atau kearifan lokal bisa menunjukkan praktek yang efektif dan berkelanjutan. Sayangnya,
Pengakuan ini terjadi setelah bertahun-tahun di mana banyak pemerintah dan organisasi besar tidak cuma percaya bahwa praktek yang modern lebih baik, tapi juga tidak mau meluangkan cukup banyak waktu untuk belajar tentang praktek lokal. Misalnya, sebagai bagian dari Green Revolution atau revolusi hijau yang terjadi dalam dunia pertanian di sekitar tahun 1960-an, bibit padi baru yang modern, metode tanam yang lebih seragam, dan pupuk sintetis diperkenalkan di Bali pada tahun 1970-an melalui program-program besar yang didukung oleh organisasi seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Program-program ini mengesampingkan sistem subak dengan janji hasil panen dan rezeki yang lebih besar. Dan dalam beberapa tahun pertama, tampaknya bahwa mereka benar. Tapi penanaman yang lebih seragam dan kurangnya periode berah atau waktu sawah didiamkan dulu sebelum ditanam kembali, akhirnya menyebabkan lebih banyak masalah air dan peningkatan hama yang drastis, yang mengakibatkan diperkenalkannya pestisida, yang kemudian mulai merusak tanah, air, dan bahkan terumbu karang Bali. Di akhir salah satu program Bank Pembangunan Asia, evaluasi mereka akhirnya tidak lagi meremehkan sistem tradisional Bali dengan mengatakan bahwa biaya dan kurangnya apresiasi terhadap manfaat rezim tradisional sangat tinggi. Sistem subak mulai berfungsi dengan lebih penuh lagi pada akhir tahun 1980-an. Oke, balik lagi ke daerah perkotaan. Kenapa drainasi yang modern ini kurang mampu mengatasi masalah banjir? Memang ada banyak isu-isu dan faktor yang menyebabkan masalah banjir di Bali, seperti kurangnya perencanaan dan koordinasi, sampah dan plastik, pembangunan yang tidak terkontrol, termasuk banyak lahan pertanian, lahan terbuka, dan tanah hijau yang menjadi bangunan, dan kurangnya sempadan sungai, pembatasan antara bangunan dan sungai. Dan sebetulnya, sempadan sungai juga masuk dalam kearifan lokal Bali. Kata salah satu budayawan Bali, ada lontar Bali yang melarang membangun di tepi sungai atau sempadan belakang rumah yang berbatasan dengan sungai atau jurang, serta melarang membangun di sempadan depan rumah, karena ini juga berfungsi sebagai kanal air antara jalan dan bangunan. Pemerintah tentunya juga sadar dengan isu dan faktor ini. Kita bisa temukan catatan online dari rapat-rapat dan studi-studi pemerintah seperti rapat lintas koordinasi kota kabupaten pada 2011 atau studi analisis banjir yang dilakukan setelah banjir pada awal 2015 di Denpasar, di mana salah satu pejabat katakan bahwa Denpasar sudah menghadapi masalah mirip dengan Jakarta, kota yang jauh lebih besar. Dan dengan adanya perubahan iklim, para ilmuwan mengatakan bahwa cuaca ekstrim hanya akan meningkat. Jadi bagaimana persiapannya Denpasar dan Bali? Mungkin ini saatnya untuk mencari ahlinya. Dr. Mangde, terima kasih banyak waktunya. Bapak juga sempat memberikan komentar habis banjir 10 September bulan kemarin di Kompas. Dan di situ salah satu yang menarik adalah Bapak sebutkan perlunya review tata ruang. Tata ruang, ya, betul. Boleh Pak cerita sedikit lebih lanjut tentang review tata ruang itu sebenarnya apa review tata ruang dan juga pentingnya khususnya saat ini. Saat mungkin. ini ya. Oke. Jadi review tata ruang yang saya maksud adalah kita cek pelaksanaan tata ruang. Jadi ruang ini kan terbatas. Jumlah ruang kita terbatas, sementara kebutuhan kita meningkat setiap tahun, terus bertambah. Nah, di dalam satu poin kita merencanakan bahwa dalam 5 tahun ke depan kita akan butuh A, B, C, D kebutuhan. Tetapi di lapangan seringkali tidak terlaksana seperti yang kita rencanakan. Tetapi tidak pernah kita review, tidak pernah kita kita cek lagi apakah benar.
Nah, sampai saat terjadinya banjir, Ya. apakah rencananya yang salah ataukah pelaksanaan di lapangan yang bermasalah? Nah, kalau itu misalnya bisa kita cek, nah mungkin bisa kita melihat di mana persoalan sesungguhnya yang terjadi. Mungkin secara parsial pemerintah melakukan melalui mekanisme perizinan bangunan. Jadi kan ada mekanisme pada saat mengajukan izin, ada bangunannya usulannya direview oleh pemerintah. Tetapi seringkali reviewnya tertutup. Hanya pemerintah dan yang mengajukan izin yang tahu. Nah, yang perlu kita tahu adalah review yang melibatkan partisipasi publik. Jadi publik harus tahu bagian mana yang direview sehingga publik juga bisa memprediksi apa yang salah kira-kira. Ini juga situasinya sangat rumit sekarang karena pembangunan kan cepat sekali sekarang. Investasi di Bali sangat cepat. Nah, di sini ketika pembangunan sangat pesat dibutuhkan pelaksanaan yang lebih rapi lagi. Nah, kalau ini tidak rapi, sementara yang dana yang masuk sangat banyak, nah ini yang akan menimbulkan celah-celah yang bisa menjadi pelanggaran terhadap tata ruang. Mungkin perlu memikirkan mekanisme partisipasi yang lebih inovatif lagi. Misalnya langsung mendatangi orangnya di pasar atau langsung mendatangi orang di rumahnya. Karena kalau kita mengundang mereka ke balai kota, kadang-kadang mereka takut duluan. Mungkin mereka merasakan ini kayak resmi sekali. Jadi terlalu mereka harus tahu dulu latar belakang. Betul. Aku sebenarnya tidak terlalu tahu. Sesuatu juga yang kami melihat dari tanggapan pemerintah, kadang-kadang tanggapan dari pejabat seperti dari dua sisi. Dan dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi suka mungkin bisa dibilang tidak terlalu tegas atau bahkan sedikit pasif. Pemerintah misalnya mengharapkan bahwa orang-orang akan koordinasi dengan badan perizinan sebelum bangun misalnya. Betul. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga bisa cukup tegas, tapi mungkin tanpa banyak detail tentang tindak lanjut atau seperti itu. Ya, sama. Kemarin beberapa bulan yang lalu kan di Pantai Bingin tiba-tiba pemerintah sangat tegas membongkar semua bangunan. Lalu setelah bencana ada beberapa sidak yang dilakukan di beberapa tepian sungai dan tepian pantai. Nah, kalau kita lihat komentar di sosial media juga sama, two minds, ada yang mendukung, ada yang menyayangkan kenapa baru dilakukan, kenapa baru tegas dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari sisi ketegasan sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat secara umum, tapi termasuk juga investor. Investor kan butuh kejelasan juga di mana boleh membangun dan di mana tidak. Pemerintah tugasnya kan mengelola, memanage pembangunan ini, tapi pelakunya semuanya adalah di masyarakat. Nah, ini semua membutuhkan kejelasan tadi dan konsistensi seperti tadi. Kalau kita pindah ke tingkat Banjar misalnya, dari masyarakat di situ, dan mungkin dari kepala Banjar misalnya, apa yang mereka bisa melakukan saat ini untuk membantu dengan isu drainasi atau banjir? Banjar, kalau kita lihat Banjar sekarang mungkin sudah semakin heterogen. Karena ada banyak urbani yang datang ke kota Denpasar. Nah, ini ada kesulitan juga mengelola orang-orang yang datang ini untuk mereka terlibat di dalam organisasi Banjar. Jadi ada kohesi yang susah sekali dijalin, ada komunikasi yang mungkin kurang baik. Nah, di tingkat Banjar ini mungkin yang perlu pemahaman kita soal apa itu Banjar ini yang perlu mungkin kita perbaiki dulu, bahwa meskipun mereka tidak lahir di situ, mereka juga punya tanggung jawab yang sama gitu kan. Nah, di sini baru mulai kita lihat bagaimana Banjar bisa berperan dengan lebih optimal. Nah, sekarang tugas kalian, tugasnya kepala Banjar menjadi sedikit lebih rumit lagi untuk merangkul supaya semua orang merasa ini adalah tempat tinggal kita bersama. Sebetulnya kondisi sekarang ini menurut saya secara personal titik yang sangat baik untuk kita melakukan review terhadap apa yang sudah berjalan di Bali. Bencana kemarin menjadi pengingat untuk memikirkan apa sebenarnya yang harus kita lakukan ke depan. Tidak cuma menjalankan tugasnya dengan baik, subak dan lahan sawah tentu saja juga membantu dalam mencegah banjir dengan meresap air dan menjaga cadangan air tanah, dan juga berkontribusi dalam membuat Bali terkenal. Meskipun demikian, Subak sangat terancam oleh masalah-masalah seperti ahli fungsi lahan yang terus berlanjut cepat dan masalah air di Bali yang semakin besar.
Sebagai bagian dari penunjukan warisan dunia UNESCO 2012, saat itu pemerintah Bali juga harus menyerahkan rencana pengelolaan untuk mendukung pelestarian dan keberlanjutan subak. Rencana tersebut mencakup majalis yang terdiri dari kepala-kepala subak dan desa-desa yang masuk dalam daerah tersebut, bersama dengan 3 unit kerja, termasuk beberapa pejabat pemerintah. Tapi, rencana pengelolaan ini tidak diimplementasikan. Pada 2014, UNESCO secara resmi menyatakan keprihatinan mereka tentang kurangnya tindakan terkoordinasi untuk melindungi subak. Dan baru-baru ini, ada seorang akademis dari Universitas Udayana yang mencatat bahwa sepertinya sudah ada subak yang sebetulnya tidak lagi punya sawah. Dan kalau keadaan tidak berubah, dalam 10 tahun ke depan akan ada banyak lagi subak seperti itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari subak dan kearifan lokal lainnya yang bisa membantu Bali mengatasi masalah banjir? Dan apa yang bisa kita pelajari dari tekanan serupa yang diberikan pada subak, sungai, serta drainasi Bali? Nantikan episode Mata Belalang selanjutnya, di mana kita akan mencari truk tangki air di Kuta Selatan. Video ini disponsori oleh Troika Rental, solusi sewa motor di daerah Canggu dari Honda PCX warna kuning untuk perjalanan sehari-hari sampai Kawasaki Ninja motif macan untuk pertemuan dengan mitra bisnis baru. Troika Rental siap melayani. Tapi yakin ini bisnis lokal